næsten 600.000 på en side, der hedder MyFans. Jeg købte voldsporno fra Emilie dagen inden hun blev dræbt. Film diawali dengan menampilkan seorang gadis yang diserang dan dibekap menggunakan plastik oleh seorang pria bertopeng. Setelah gadis itu pingsan, pria bertopeng tersebut pun menyeretnya pergi. Keesokan pagi, seorang wanita bernama Laura yang sedang mandi tiba-tiba dikejutkan oleh sesosok orok yang muncul di bathtubnya. Namun rupanya itu hanya halusinasi Laura saja yang saat itu ditegur oleh suaminya yang bernama Mark. Jadi, Laura adalah seorang detektif yang kini sedang menjalani cuti setelah mengalami trauma pasca persalinan. Hubungan Laura dan Mark juga sedang surut akibat kematian bayi mereka. Pada waktu yang sama, seorang detektif bernama Jasper tiba di halaman sebuah rumah yang menjadi tempat penampungan remaja putri bermasalah, di mana para polisi tampak sudah memenuhi tempat itu. Jasper menemui seorang ahli forensik bernama Johan yang menunjukkan tubuh seorang gadis bernama Emily. Johan menjelaskan tubuh Emily ditemukan pagi itu dalam kondisi duduk dengan tangan terikat kawat hanger dan tanpa busana. Menurut Johan, Emily diposisikan seperti itu setelah dihabisi di tempat lain. Kemudian dari tangan Emily, mereka menemukan sebuah kartu memori. Selanjutnya, Jasper mencoba memintai keterangan kepada pemilik rumah yang bernama Grete. Grete memberitahu bahwa beberapa bulan yang lalu Emily pernah tinggal di tempat itu selama 2 minggu. Hanya saja ia tidak mengetahui alasan Emily untuk menginap di rumahnya karena setiap gadis yang tinggal di sana memiliki masalah yang berbeda. Grete mengaku dirinya bukanlah seorang psikolog atau pekerja sosial, tetapi ia selalu menerima gadis-gadis bermasalah untuk menginap di rumahnya. Jadi, mendapat ancaman dari orang tak dikenal adalah kejadian mingguan baginya. Vi er et hjem, der beskytter unge kvinder. Tager trusler hver uge. Sementara itu, seorang kepala departemen forensik bernama Sandra menghubungi Laura terkait kartu memori yang ditemukan dari tubuh Emily. Meski tahu Laura tengah dalam masa cuti, Sandra memintanya datang untuk membuka kartu memori yang dimaksud. Hal ini tentu saja membuat Mark sangat kecewa. Namun lantaran Laura bersikeras, Mark terpaksa mengikuti kehendak istrinya tersebut guna menghindari pertengkaran. Setibanya di kantor, Laura disambut oleh Jasper yang segera mengantarnya menemui Sandra. Setelah kartu memori Sandra berikan, Laura pun mulai membukanya. Ternyata kartu memori tersebut berisi sebuah video yang terkunci. Sebagai ahli cybercrime, dengan mudah Laura meretas kode video yang terdiri dari 2 kata, yaitu Angel Maker. Tetapi Laura berpendapat bahwa si pelaku sengaja merancang kode seperti itu agar mudah diretas. Melihat kata Angel Maker, Jasper teringat itu adalah istilah yang biasa dipakai untuk menyebutkan seorang pelaku pembunuhan terhadap anak. Saat video diputar, mereka begitu tersentak menyaksikan bagaimana pria bertopeng menyiksa dan menghabisi Emily yang digantung pada sebuah ruangan sempit. Dengan pengungkapan ini, Sandra meminta Laura tetap membantu penyelidikan, mengingat keahlian cybernya yang sangat dibutuhkan. Setelah itu, Sandra memerintahkan Jasper dan Laura pergi ke rumah orang tua Emily. Selang beberapa waktu, keduanya tiba di rumah orang tua Emily yang sangat terpukul mendengar kabar kematian mengenaskan putri mereka. Jasper menjelaskan mereka bisa mengambil tubuh Emily setelah proses otopsi selesai. Saat ditanyakan mengapa Emily pernah tinggal di tempat penampungan remaja putri bermasalah, orang tuanya mengungkapkan kalau hal itu terjadi karena mereka bertengkar hebat dan sudah 1 tahun mereka tidak berbicara dengan Emily. Berikutnya, Jasper dan Laura meminta izin untuk memeriksa kamar Emily. Di sana, mereka menemukan sejumlah barang mahal yang Emily koleksi, seperti baju dan sepatu. Ketika memeriksa lebih jauh, Jasper menemukan sebuah kotak penyimpanan yang tersembunyi di bawah lemari. Yang mengejutkan, di dalam kotak itu terdapat sejumlah barang untuk kegiatan porno aksi. Barang-barang tersebut lantas mereka tunjukkan kepada orang tua Emily, yang tampak sangat terkejut karena tidak percaya Emily memiliki barang-barang seperti itu.
Lantaran tidak mendapat jawaban, mereka terpaksa pergi dengan menyita laptop milik Emily. Dari situ, keduanya pergi menemui Johan di ruang otopsi. Di sini Johan menjelaskan bagaimana Emily diculik, disiksa dan dihabisi oleh si pelaku, persis seperti yang ditampilkan di awal film dan dalam video berkode sebelumnya. Berdasarkan hasil otopsi, Emily ditikam sebanyak 3 kali di bagian bawah pusarnya. Pelaku sepertinya berusaha membuat Emily tetap hidup selama mungkin. Melihat tempat luka itu, tiba-tiba Laura teringat ketika dokter memvonis janinnya mengalami kerusakan otak dan menyarankannya untuk melakukan aborsi yang tentu saja ditolak keras oleh Mark. Namun, ingatan itu terhenti saat Jasper memanggil namanya. Johan kemudian menunjukkan hanger kawat yang dimodifikasi menjadi senjata yang pelaku gunakan untuk menghabisi Emily. Melihat itu, Laura mengatakan bahwa hanger kawat adalah simbol lama untuk aborsi. Dulu, orang menggunakannya untuk membuat lubang di cairan ketuban bila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Mendengarnya, Johan memberitahu kalau setahun yang lalu Emily pernah melakukan aborsi, menyiratkan bahwa si pelaku menghabisi Emily adalah sebagai hukuman. Begitu kembali ke kantor, Laura pun meretas laptop Emily hanya untuk mengetahui bahwa Emily memiliki uang yang sangat banyak di rekeningnya, menjawab bagaimana Emily membeli barang-barang mahalnya. Terungkap pula, Emily memperoleh uangnya dari platform bernama MyFans. 600.000 på en side, der her MyFans. Dari akun MyFans milik Emily ditemukan sejumlah foto tidak senonoh dan seorang pelanggan berulang yang bernama Adelbert. Data menunjukkan kalau Adelbert melakukan kontak dengan Emily 1 hari sebelum kejadian. Setelah berhasil melacak lokasinya, Sandra mengirim Laura dan Jasper pergi ke sana. Sementara itu, terlihat seorang pria misterius yang tengah memodifikasi beberapa hanger kawat menjadi senjata. Tak lama kemudian, Laura dan Jasper sampai di rumah pria bernama Adelbert. Adelbert awalnya mengaku tidak mengenali Emily. Tetapi setelah Jasper menunjukkan fotonya, pria ini pun bersedia dibawa ke kantor polisi untuk keperluan interogasi. Di ruang interogasi, Adelbert tidak menyangkal telah memesan foto Emily saat melukai dirinya sendiri. Namun, ia mengaku tidak pernah bertemu dengan Emily apalagi membunuhnya. Ia juga mengklaim sedang bersama keluarganya di malam kejadian dan mengizinkan mereka mengklarifikasi hal itu kepada istrinya. Hanya saja, Laura mendadak marah dan bersikap tidak profesional kepada Adelbert karena memesan foto Emily yang melukai dirinya sendiri. Setelah interogasi, Jasper memberitahu Laura bahwa istri Adelbert membenarkan pernyataan suaminya, jadi dia diizinkan pulang. Hanya saja Jasper bertanya mengapa Laura tiba-tiba bersikap tidak profesional terhadap Adelbert tadi. Namun Laura malah mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan tentang kondisi istri Jasper yang ternyata sedang hamil 37 minggu. Sekembalinya ke rumah, Laura mendapati suaminya yang kecewa tengah tidur di sofa. Di tempat berbeda, seorang gadis bernama Line tampak sedang membuang sampah dari tempatnya bekerja ketika secara mengejutkan sejurus kemudian sang bos keluar untuk memanggilnya. Tetapi karena tidak menyadari Line sedang dibekap oleh pria bertopeng di balik tong sampah, bos yang berpikir Line sudah pulang akhirnya memutuskan kembali ke dalam. Keesokan pagi sebelum berangkat bekerja, Mark mengingatkan Laura tentang acara makan malam dengan teman-teman mereka di rumah, jadi memintanya untuk membelikan minuman. Laura berkata dia juga akan pergi bekerja hari itu dan berjanji akan membelikannya saat pulang nanti. Pernyataan yang lagi-lagi membuat Mark kecewa, namun kembali memilih diam untuk menghindari pertengkaran. Dalam perjalanan ke kantor, Laura tiba-tiba melihat sesosok orok yang tergantung di bawah jembatan. Ketika berhenti untuk memeriksa, ternyata itu hanya halusinasi akibat rasa traumanya atas kematian bayinya, membuat Laura berteriak frustrasi. Selang beberapa saat di kantor, Jasper menerima panggilan darurat dari tempat Line bekerja, sehingga mengajak Laura untuk pergi ke sana. Setibanya di tempat yang sudah dipenuhi oleh polisi dan media itu,
mereka mendapati Line yang telah meninggal dengan kondisi dan posisi yang sama seperti Emily sebelumnya. Johan berpendapat Line juga dihabisi di tempat berbeda sebelum diposisikan di sana. Tetapi kali ini 3 luka tikam di bawah perut Line tampak lebih presisi. Jadi menurutnya Line lebih tersiksa daripada Emily. Seperti sebelumnya, Johan juga ragu mereka akan menemukan sidik jari atau DNA. Kemudian dari perut Line, Johan pun menemukan lagi sebuah kartu memori. Selanjutnya di kantor, Laura kembali mencoba membuka kartu memori tersebut hanya untuk mengetahui kalau kartu itu terkena virus yang dalam sekejap terhapus dengan sendirinya. Menyebabkan Laura heran karena tidak banyak orang yang tahu cara membuat virus seperti itu. Lalu dari video yang ada di kartu memori, mereka menyaksikan pria bertopeng yang dengan kejam menyiksa dan menghabisi Line di ruangan yang sama dengan tempat Emily dihabisi. Beberapa waktu setelah menonton video itu, Laura dan Jasper diminta menghadap Sandra yang memberitahu kalau video tadi tiba-tiba sudah menyebar di berita, dan bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi karena pihak media menyatakan bahwa video tersebut didapatkan dari kantor mereka. Laura menjelaskan bahwa ia membuka kedua kartu memori itu dalam kondisi jaringan offline. Jadi hal itu tidak mungkin terjadi setelah ia melakukannya, kecuali ada seseorang yang pernah mencoba membukanya sebelum dirinya. Ternyata benar, Jasper pernah mencoba membuka kartu memori pertama dengan laptopnya yang tersambung di internet. Menyadarkan Laura, virus yang ada di kartu memori berfungsi untuk menyusup ke jaringan mereka. Itulah sebabnya pelaku bisa mengirim video dari server mereka. Di tempat berbeda, seorang pria misterius tampak tengah memperhatikan keributan yang terjadi di kantor Laura melalui CCTV yang telah tersambung di laptopnya. Setelah kejadian itu, Sandra menginstruksikan anak buahnya untuk bekerja secara offline sampai tim IT datang memperbaiki jaringan mereka. Lalu dengan memanfaatkan jaringan ponselnya, Laura mengakses berkas medis Line yang menunjukkan kalau Line juga pernah melakukan aborsi seperti Emily. Di tengah semua itu, Laura menerima pesan dari Line yang mengatakan bahwa ia senang karena polisi telah mempekerjakan seorang angel maker untuk membantu penyelidikan. Menyadari sang pelaku sedang mengolok-ngolok mereka, maka Laura mencoba melacak posisinya sembari terus memancing pelaku itu berkomunikasi. Sayang sebelum pelacakan selesai, si pelaku sudah terlebih dahulu memutuskan sambungan. Dikarenakan tidak mungkin meminta bantuan tim IT kepolisian yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk melacaknya, maka Laura memiliki ide untuk mengajak Jasper menemui seorang hacker kenalannya. Malam hari, mereka tiba di apartemen milik hacker kenalan Laura yang bernama Alex. Alex sepertinya tidak senang dengan polisi, jadi bersikap tidak bersahabat dengan Jasper. Setelah mereka menjelaskan situasinya dan meminta Alex melacak keberadaan si pelaku, Alex pun meminta bayaran yang sangat mahal kepada Jasper, yang kalau dirupiahkan sebesar 57 juta rupiah. Tetapi mengingat Laura adalah kenalannya, maka Alex bersedia dibayar sebesar 11 juta rupiah. Tanpa ada pilihan, Jasper terpaksa menyetujui permintaan Alex. Saat itu, Laura menerima pesan dari Mark yang mengatakan bahwa teman mereka sudah datang ke rumah. Karena itu, Laura mengajak Jasper ke rumahnya agar suaminya percaya dan meminta Alex menyelesaikan tugasnya. Sampai di rumah, Jasper disambut hangat oleh Mark. Di tengah makan malam, Laura yang hendak mengambil minuman tiba-tiba mendapat penglihatan saat Mark membuatkan peti mati untuk anak mereka. Melihat Laura yang mematung, tentu saja membuat orang-orang di rumah heran, sehingga Mark segera menyadarkan istrinya tersebut. Tetapi, seorang teman yang mengetahui masalah trauma Laura memintanya terbuka kepada mereka. Sayang, Laura justru menanggapinya dengan kemarahan, membuat acara makan malam itu terpaksa dihentikan. Akibat kejadian tadi, Mark yang tidak lagi tahan menerima sikap Laura akhirnya memutuskan pergi dari rumah. Setelah yang lain pergi, Laura mengungkapkan kepada Jasper bahwa 6 bulan yang lalu ia melakukan aborsi. Hal itu ia lakukan karena tidak siap menerima bila bayinya lahir dengan kerusakan otak. Tetapi keputusan yang dia ambil tanpa sepengetahuan Mark itulah yang menyebabkan Mark sangat kecewa karena Mark ingin ia melahirkan bayi mereka. Pada waktu yang sama di tempat berbeda,
pria bertopeng kembali menyerang seorang gadis. Kendati gadis bernama Michelle ini berusaha melawan, tetap saja pria bertopeng berhasil melumpuhkannya sebelum menyeretnya pergi. Keesokan pagi di kantor, Laura menerima pesan dari Alex. Ketika bersama dengan itu Sandra memberitahu tentang kabar hilangnya Michelle. Karena itu Laura mengajak Jasper pergi ke titik yang diberikan oleh Alex. Setelah beberapa waktu, keduanya sampai di sebuah tempat penyimpanan kontainer dan menemui pengelola tempat itu. Laura lantas menunjukkan foto Emily dan menjelaskan bahwa mereka sedang mencari seseorang yang menyewa salah satu kontainernya. Mereka curiga pelaku pembunuhan terhadap Emily juga menculik Michelle. Sebagai tanggapan, pria ini memberitahu tentang seorang pria tak dikenal yang menyewa salah satu kontainernya. Setelah pria ini menunjukkan kontainer yang dimaksud, maka secara perlahan Laura dan Jasper pergi ke sana. Benar saja, begitu memasuki kontainer, mereka menemukan Michelle yang terikat di sana dalam kondisi masih hidup. Karena itu Laura segera menghubungi markas untuk meminta bantuan ketika tidak sengaja kaki Jasper menyentuh jebakan yang memicu sebuah bom cahaya meledak. Setelah ledakan yang melumpuhkan Laura dan Jasper, pria bertopeng pun masuk ke dalam kontainer dan tanpa ampun langsung menghabisi Michelle. Namun alih-alih menghabisi Laura dan Jasper, pria ini malah membuka topengnya di hadapan Laura sembari berkata, kurang satu angel maker lagi sebelum segera pergi meninggalkan TKP. Mengingat Laura yang juga pernah melakukan aborsi, artinya angel maker terakhir yang pria itu maksudkan adalah Laura, karena istilah angel maker biasa dipakai untuk menyebut seorang pelaku pembunuhan terhadap anak. Selang beberapa waktu, Laura dan Jasper telah berada di rumah sakit. Setelah dirawat, Laura menghubungi Mark. Sayang sebelum Laura sempat mengungkapkan apa yang baru dia alami, Mark mengaku sedang sibuk dan langsung memutuskan panggilan, membuat Laura merasa sedih. Kesedihan Laura bertambah tatkala melihat Jasper dijemput oleh istri tercintanya. Atas kesedihan itu, Laura memilih untuk pergi ke kantor, di mana ia bertemu dengan Sandra yang memintanya pulang. Tetapi Laura berkata bahwa ia sempat melihat wajah pelaku, jadi ingin membuat sketsa. Begitu sketsa wajah seorang pria selesai Laura buat, Sandra meminta Laura untuk mengirimnya ke semua unit dan Interpol, serta mempostingnya di semua platform agar masyarakat mengetahuinya. Malam itu, Grete, si pemilik penampungan remaja putri bermasalah, menemukan sejumlah hanger kawat berserakan di gudang rumahnya. Ketika sesaat kemudian seorang pria bernama Ludwig memasuki gudang. Bila diperhatikan, wajah Ludwig sama persis dengan wajah pria pada sketsa yang Laura buat. Di sini diketahui bahwa Grete adalah ibu dari Ludwig. Grete memperingatkan agar Ludwig merapikan benda-benda itu sebelum seseorang melihatnya. Namun, Ludwig justru menunjukkan beberapa karung amonium nitrat. Di sini terungkap, Ludwig adalah mantan kekasih Emily, gadis yang ia habisi di awal film. Dia berencana meledakkan rumah sakit tempat Emily melakukan aborsi. Mendengar itu, Grete mencoba menenangkan putranya dan membujuknya untuk berhenti mencelakai orang lain. Selang beberapa waktu di kantor polisi, terlihat Ludwig yang telah mengenakan topeng menghampiri Laura yang sedang tertidur sebelum tiba-tiba. Beruntung itu hanya mimpi buruk Laura yang terbangun setelah Jasper memanggil namanya. Saat sedang sarapan, Jasper memberitahu kalau sketsa wajah yang Laura buat semalam sudah tersebar di berbagai platform media sosial, sehingga terbesitlah ide di benak Laura bagaimana cara menemukan si pembunuh. Dari situ, Laura membuat pesan yang menyatakan bahwa polisi menyerah untuk menemukan si pembunuh, jadi meminta masyarakat untuk membantu mencarinya. Menurut Laura, pembunuh tersebut sangat cerdas tetapi memiliki ego tinggi yang membuatnya sombong. Sehingga saat pesan itu tersebar di internet, maka kemungkinan besar pembunuh itu akan sangat senang. Dengan begitu mereka dapat melacak siapa yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca pesan yang dimaksud. Sebagai pembanding,
Laura telah mendapatkan izin untuk mengakses data lalu lintas pengunjung organisasi anti-aborsi di Denmark. Ternyata dugaan Laura tidak salah, karena Ludwig dengan sumringah sedang menatap sketsa wajahnya di internet, sembari mendengar berita tentang ketidakmampuan polisi untuk menemukannya. Saat itu, Laura mendapati penurunan lalu lintas orang yang mengakses situs anti-aborsi dan pesan mereka tadi. Lantas mengingat korban ketiga yang namanya belum dirilis ke publik, maka Laura memasukkan nama Michelle sebagai kata kunci pencarian, di mana akhirnya hanya tersisa satu IP address yang pernah mencari nama tersebut. Dan ketika diperiksa, ternyata IP address itu adalah rumah penampungan gadis bermasalah. Alhasil tanpa membuang waktu, keduanya bergegas pergi ke sana. Sampai di sana, mereka langsung menunjukkan sketsa wajah Ludwig kepada Grete. Grete awalnya menyangkal mengenali pria itu, tetapi setelah Laura berjanji untuk tidak melukai Ludwig, akhirnya Grete memberitahu kalau Ludwig sedang berada di gudang. Segera, kedua detektif ini pergi ke gudang yang dimaksud dan menemukan Ludwig yang baru saja menyelesaikan bom amonium nitratnya. Alih-alih menyerah, Ludwig malah mengancam akan meledakkan 2 ton amonium nitrat itu dengan detonator yang ada di tangannya. Ludwig mengatakan bahwa ia hanya membunuh beberapa pembunuh bayi yang keji yang menurutnya pantas untuk mati. Dia bahkan mengungkit kembali tentang aborsi yang pernah Laura lakukan dan bertanya bagaimana Laura bisa hidup setelah membunuh bayinya sendiri. Mendengar itu, akhirnya Laura tak lagi mampu menahan emosinya. Setelah kematian Ludwig, Laura dan Jesper menghadap Sandra untuk menceritakan kronologi kejadiannya. Sebagai tanggapan, Sandra menyita senjata Laura dan meminta mereka mengambil cuti selama 1 minggu. Hanya saja Sandra menjelaskan juga bahwa penyelidikan lebih lanjut tetap akan dilakukan. Belakangan di rumah, Laura sedang termenung seorang diri ketika suaminya pulang. Sayang kedatangan Mark hanyalah untuk mengambil barang-barangnya. Tetapi tepat sebelum Mark pergi, Laura segera memintanya untuk tetap di rumah. Kemudian dengan tertangis Laura meminta maaf seraya memeluk erat sang suami, di mana akhirnya mereka pun berdamai dan menghabiskan malam bersama. Namun keesokan pagi saat terbangun, Laura begitu tersentak mendapati dirinya tengah ditodong oleh Grete yang memaksanya segera pergi. Dalam perjalanan, Grete menceritakan bahwa ketika dia sedang mengandung Ludwig, suaminya pernah menikamnya dengan hanger kawat. Jadi kehadiran Ludwig adalah suatu keajaiban baginya. Grete juga mengutarakan kekecewaannya karena Laura telah melanggar janjinya dengan menghabisi Ludwig. Selanjutnya, Grete membawa Laura ke halaman rumahnya, di mana ternyata Mark, Jesper, dan istrinya yang tengah hamil sudah ada di sana. Grete lalu menyerahkan senjata kepada Laura dan memaksanya menghabisi 2 di antara mereka. Dikarenakan Laura menolak, maka tanpa ragu Grete langsung menghabisi istri Jesper. Setelah itu, Grete kembali memaksa Laura dan mengancam akan menghabisi mereka semua bila ia tidak menembak yang lain. Grete berjanji akan membiarkan Laura tetap hidup agar merasakan apa yang dia rasakan. Namun, secara diam-diam Laura mengarahkan senjata ke dirinya sendiri, lalu menarik pelatuk hingga timah panas menembus tubuh Grete yang tepat di belakangnya. Beberapa waktu berselang, terlihat Laura dan Mark yang mengunjungi makam anak mereka. Tidak dijelaskan apa yang terjadi pada Jesper, tetapi bisa dipastikan ia pun telah kehilangan istri dan bayinya yang belum sempat dilahirkan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.